Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar ke tema 2, subtema 1, pertemuan pertama. Nah, tema 2-nya tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Mencari informasi penting dari teks. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai ide pokok. Ide pokok itu gagasan utama dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita belajar mencari informasi penting. Nah, apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi dengan membaca teks dengan cermat. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan mengenai teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, di sini ada sebuah teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Nah, kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Nah, awal idenya dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak ada banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Nah, respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, untuk mendapatkan informasi, kita harus membaca teks tersebut secara seksama dan cermat. Nah, setelah membaca, kita tuangkan ke peta pemikiran. Nah, berikut contoh peta pemikiran. Nah, di sini ada tadi judul bacaannya Wisata Hutan Bumi Gemilang. Nah, informasi yang bisa kita dapat, yang pertama, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang, yaitu tadi hutan wisata yang diusulkan dibuat di Desa Gemilang. Nah, selanjutnya, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, para pemuda Bumi Gemilang. Nah, selanjutnya, mengapa para pemuda mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata Desa Gumilang kepada masyarakat? Nah, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam peta pemikiran, nah, kita harus membaca teks bacaan tersebut secara teliti agar kita mudah menjawabnya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh peta pemikiran. Selanjutnya, nah, untuk melatih kalian, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan halaman 3 di buku paket tema 2. Tema 2 halaman 3. Nah, di sini ada bacaannya Dayu dan ikan hias. Nah, di sini sudah tertera peta pemikirannya. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang telah kalian baca. Nah, selanjutnya kita ke sistem pernapasan hewan, ke IPA. Kita beralih ke IPA. Nah, di sini Ibu telah mempunyai
Yang pertama, hewan cacing tanah. Sistem pernapasannya bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir kalau cacing. Yang kedua, serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, dimulai dari menghirup oksigen ke stigma, ke trakea, dan ke seluruh tubuh. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Dari air, oksigen ke mulut lalu ke insang. Kalau amfibi itu bernapas dengan menggunakan dua pernapasan. Di air menggunakan insang dan di darat menggunakan paru-paru. Kalau reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, menghirup oksigen lalu ke hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, burung bernapas menggunakan paru-paru saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Nah, kalau mamalia bernapas menggunakan paru-paru juga. Nah, mulai dari oksigen, menghirup oksigen lalu ke hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memperinci. Nah, pernapasan pada hewan. Setiap hewan juga bernapas mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, hewan juga sama seperti manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pernapasan hewan itu berbeda-beda dari manusia. Nah, sistem pernapasan hewan berikut sistem pernapasan hewan. Yang pertama itu cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Nah, cacing bernapas melalui permukaan kulit cacingnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen dari udara. Nah, ini contoh cacingnya. Kalian bisa lihat. Nah, permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, si kulit cacingnya ini tipis. Terus di dalamnya itu ada hemoglobin. Nah, hemoglobin tersebut fungsinya untuk mengikat oksigen. Nah, selanjutnya ke serangga. Nah, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida juga. Nah, alat pernapasan serangga berbeda-beda. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea disebut trakeola. Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, ini contohnya ya, contoh serangga. Ini trakeanya di sini. Selanjutnya kita ke pisces atau ikan. Nah, ikan juga memerlukan oksigen supaya bisa tetap bertahan hidup. Nah, pengambilan oksigen ini melalui pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Nah, insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, ini contoh gambar insang. Seperti lembaran tipis. Nah, kalian bisa lihat dan ada di buku paket. Nah, selanjutnya alat pernapasan hewan amfibi. Nah, amfibi ini katak contohnya. Amfibi itu yaitu hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah, saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, ini insangnya kalau yang masih berudu. Sedangkan kalau setelah katak tersebut dewasa, katak tersebut bernapas menggunakan paru-paru. Nah, di sini. Selanjutnya kita ke reptil. Hewan yang termasuk reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah,
Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptilia di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Nah, selanjutnya kita ke aves atau burung. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghisap udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, udara masuk, lalu masuk ke trakea, lalu masuk juga ke kantong udara. Nah, bisa kalian lihat di buku paket. Nah, kantong udara pada burung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tersebut. Nah, selanjutnya kita ke mamalia atau hewan menyusui. Mamalia itu banyak jenisnya. Ada 2 jenis, ada mamalia yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, perhatikan organ kuda. Nah, hidung, trakea, paru-paru. Nah, dari paru-paru disebarkanlah ke seluruh bagian-bagian tubuh. Nah, bisa kalian baca dan perhatikan lagi di buku paket. Nah, sekarang tugas IPA kerjakan di buku tulis. Yang pertama, perhatikan hewan-hewan berikut. Tuliskan nama alat pernapasannya. Misal, gajah bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kalian tulis di buku tulis. Kalian tulis aja, misalnya A, paus bernapas dengan paru-paru, misal seperti itu. B, C, tulis hewannya dulu, katak. Nah, selanjutnya tulis. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernapasan berudu dan katak dewasa? Nah, tuliskan jawabanmu. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai peredaran darah pada katak. Nah, buatlah bagan alur pernapasan dari ikan, ular, dan gajah. Nah, kalian boleh tulis di buku tulis. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.